Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Rabbi, badatu bi kulli marhubi, Ilahi anta maqsudi, ridhakal khali matlubi, Ilahi anta maqsudi, ridhakal khali matlubi. Nawaitu ta'alumal ilmi lidaf'il jahli an nafsi. Nawaitu ta'alumal ilmi lidaf'il jahli an nafsi wa an ghairi walil ya millata khaliqin nasi wa mumtasilan awamiraka wa mustaniban nawahiyaka wa aklisi hati minka alal in'ami ashkuruka wa aklisi hati minka alal in'ami ashkuruka ilaina wiram qalbi binuri hudaka ya Rabbi, ilaina wiram qalbi binuri hudaka ya Rabbi, wa alimni wa fahimni wa ba'idni minal khaybi. Salatullahi maulana ala toha muallimuna bihar-rahmanu yarfa'una wa yudhirusbatan minna bihar-rahmanu yarfa'una wa yudhirusbatan minna. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'ah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina futuhal arifin waftah alaina futuhal mukhlisin birahmatika ya arhamar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Wa kullu syai'in lahu ma yuqabilu tahtu wa fawqu ajilun wa ajilu. Al-qalbu wal aqlu menerangkan tentang hati dan akal. Berarti masuk ke nazom yang ke-32. Masuk nazom yang ke-32. Wa kullu syai'in lahu ma yuqabilu tahtu wa fawqu ajilun wa ajilu. Al-qalbu wal aqlu utawi iki iku nerangaken ati lan akal. Ati lan akal. Wa kullu syai'in lan utawi saben-saben suwiji-wiji, setiap sesuatu, segala sesuatu iku lahu iku tetep kaduwe syai' ma utawi barang yuqabilu kang bandingi apa ma. Contone tahutu kaya dene ngisor di bawah, wa fauqulan dhuwur. Ajilun mangsa ageh-ageh, wa ajilun lan mangsa mengko-mengko.
keterangan hati dan akal, menerangkan tentang hati dan akal, hal-hal inti, hal penting hati dan akal. Al-qalbu atau hati, yang disebut al-qalbu atau hati, definisi secara hakikinya wallahu a'lam, sebab hati akaliku sesuatu yang ruhani. Jadi secara hakiki definisinya ulama tidak ada yang berani mengambil kesepakatan ini definisi yang tepat, enggak, hanya mereka-reka. Sebab roh, hati, akal itu rahasia Allah. Paham enggak? Rahasia Allah, sesuatu yang bersifat ruhani, rahasia Gusti Allah. Jadi ulama itu hanya mereka-reka membuat definisi, tapi tidak sampai mengatakan al-had atau definisi yang tepat, tidak. Karena rahasia Gusti Allah. Al-qalbu atau hati adalah sesuatu yang halus dalam diri manusia yang menjadikannya bisa mengenal dan memahami. Itulah hati. Jadi mohon maaf, bukan yang dimaksud hatinya adalah darah yang mengumpal yang berbentuk seperti godong lompong kualik lah, dudu ya. Bukan hati itu. Kalau itu hanya hati secara fisik adalah darah yang mengumpal. Jadi yang dimaksud hati di sini adalah adanya rasa sesuatu yang halus. Dari suatu rasa sesuatu yang halus yang ada dalam diri yang menjadikan seseorang bisa mengenal dan memahamiku, hati. Paham ya? Gawe kenal, gawe paham. Yang kedua, al-aqlu. Apa itu akal? Definisinya adalah nur atau cahaya dalam hati. Karena kayaknya ada yang berpendapat bahwa yang namanya akal itu tempatnya dengan hati. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hati dan akal adalah sama. Ada, wisollah alam ini dipisah-pisahkan. Akal adalah nur atau cahaya dalam hati yang bisa mengetahui dan membedakan antara baik dan buruk. Itulah yang disebut dengan akal. Duduk otak. Jadi yang dimaksud akal bukannya si cairan yang menggumpal di sini, ini otak. Ini otak, hanya sentral saraf. Jadi yang hakiki akal adalah sesuatu cahaya atau sesuatu yang bersifat halus juga, ruhani, nurun ruhaniun, dari cahaya yang bersifat ruhani. Jadi bisa katon, aneh ning jero ati nih gini. Yang bisa membedakan baik dan buruk, membedakan benar dan salah, itulah akal. Paham? Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in lahu ma yuqabilu tahtu wa fawqu ajilun wa ajilu. Qaedah. Segala sesuatu yang ada diciptakan oleh Allah memiliki perbandingan atau pasangan. Paham? Makhluk itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan atau ada perbandingannya. Jadi paham le? Seperti contohnya atas dan bawah, berlawanan, ada perbandingan-perbandingannya. Segera dan nanti, baik dan buruk, siang dan malam, dan lain sebagainya. Itulah ciptaan Allah, menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan atau berbanding-banding, berlawanan. Ana lanang, ana wadon. Terus langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Az-Zariyat 49. Dan dari segala sesuatu, wa min kulli syai'in, aku ciptakan dua hal yang berbeda atau berpasangan agar kalian menjadi sadar. Allah telah menentukan seluruh makhluk di muka bumi ini diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan atau berlawanan. Ana lelawanane. Di ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya
dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tapi awas, ada juga makhluk yang diciptakan tanpa adanya pasangan. Yang asli Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Langit pasangannya karo bumi, manusia lanang karo wadon, berpasang-pasangan. Siang dan malam, surga dan neraka, dunia dan akhirat, selalu ada berpasang-pasangan. Tapi ada makhluk yang diciptakan tanpa ada pasangan, yaitu satu arsy. Arsy tanpa ada pasangan. Yang kedua kursinya Allah. Yang ketiga lauh dan kolam tanpa pasangan. Loh dewek, kolam dewek laka pasangannya. Terus adanya aneka macam makhluk tersebut untuk dijadikan bahan renungan, menggunakan hati dan akal, sehingga menyadari akan maha tunggalnya Allah, zat yang menciptakan semua itu. Jadi kita dipai akal, dipai hati, nganggo gegrayang, nganggo bertafakur, nganggo mengkaji, nganggo mempelajari seluruh isi dunia ini, sehingga menjadikan kita semakin yakin akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mukhatibin yaghibu nasiba ma yufhimul khitaba man qad khutiba. Baik, ulang nang. Wa kullu ma khutiba ghaba yatajih ma yatalaqqa lahu ma khutiba bi. Kal qalbi bil lisani aw nahwihi qad khataba bil udhuni qalban qad wajad. Artinya, kullu mukhatibin utawi saben-saben kang ngomongi, yang berbicara, berarti si pembicara, paham? Kullu mukhatibin utawi saben-saben kang ngomongi atau pembicara, iku yagibu samar opo mukhatib, hilang, tidak kelihatan. Nasiban hale ngadegaken sapa mukhatib maing barang yufhimu kang awe paham opo ma al khitaba ing ngomongi man ing wong qad khutiba kang temen-temen den omongi sapa man. Terus wa kullu malan utawi saben-saben barang khutiba kang den omongi opo kulluma iku ghaba samar opo kulluma, artinya hilang, tidak kelihatan. Ya tajihu hale madep opo ma barang, ya talako kang nampak opo ma lahu kadue kulluma ghaba kulluma khutiba ghaba ma ing barang khutiba kang den omongi opo kulluma bihi kelawan ma khutiba. Contohnya kal qalbi kaya dene ati, bil lisani kelawan lisan, au tawa sepadane lisan, qad khotaba kang temen-temen ngomongi opo al qalbu bil uzuni kelawan kuping, qalban ing ati qad wajada kang temen-temen wis nemu opo al qalbu ing qalban. Keterangan Qaedah atau nazam yang ke-33, kullu mukhatibin yaghibu nasiba ma yufhimul khitaba man qad khutiba. Artinya, pembicara yang sebenarnya adalah sesuatu yang tersembunyi atau ghaib. Jadi kang ngomong sing asliku dudu kang katon, tapi sesuatu yang ghaib, sesuatu yang tersembunyi. Ia menggunakan benda lain dalam memberikan pengertian atau informasi dan berbicara pada orang yang diajaknya bicara. Jadi kita sing asli ngomong dudu karo cangkem, paham gak? Yang asli komunikasi itu bukan dari mulut. Hati kita yang berbicara kemudian meminjam lidah untuk menyampaikan isi pembicaraan. Bisa dipaham nggak? Jelas, Ble?
Jadi pembicara yang secara aslinya adalah sesuatu yang tersembunyi atau ghaib, yaitu hati. Misalnya gue contoh ya, cuma hati untuk mengungkapkannya meminjam lidah, lidahlah yang menyampaikan. Ayu temen ca, asalnya sek hati dingin, hati ana rasa tertarik dalam seneng, kali meminjam lidah, lidah berbicara kamu cantik. Jadi yang asli yang berbicara itu bukanlah lidah, lidah itu hanya alat. Bisa dipaham? Paham le? Jadi lidahku cuma alat, dari sing asli pembicara ku ana ning jeroan ning kene le. Pembicara itu adanya di dalam, kemudian meminjam alat diantaranya lidah. Mungkin lidahnya nggak mampu minjam alat yang lain, nyili tangan, jukut pulpen, nulis aku cinta padamu. Lah, dari yang asli yang berbicara adalah hati. Bisa dipaham nggak? Dari pembicara yang asli itu adalah ghaib. Dan yang asli ghaib, ulane kullu mukhatibin yaghibu. Maksudnya loh, nanti ngerti le. Aslinya pembicara itu ghaib, sebab ada di dalam gak kelihatan. Nasiban mayufhimul khitaba mangqud khitaba, kemudian dia meminjam alat untuk memberikan pemahaman, bisa lewat mulutnya, bisa lewat tangan membuat surat atau isyarat, bisa kayak dene model Hanafi dengan matanya ketip lah memberi isyarat. Dari sing asli komunikasi itu menggunakan hati. Jadi paham le. Terus begitupun wa kullu ma khutiba ghabayat taji ma yatalaqalahu ma khutiba bi. Artinya yang diajak bicara pun sama, yang sebenarnya adalah sesuatu yang tersembunyi. Ada benda lain yang menangkap informasi dari apa yang dibicarakan untuk disampaikan pada sesuatu yang tersembunyi tersebut. Pada bekang dijak ngomong sing asli kuning kene di jeroan. Cuman dia meminjam alat untuk menangkap informasi, bisa dengan kuping, bisa dengan mata. Deleng nang dua, bocahku mesem-mesem demening kita. Oh, kenapa? Ini yang nangkep hati ya. Dianya dari hatinya ada rasa suka, meminjam mulut untuk tersenyum. Kang dijak meseme, kang nangkep hati maning, mata deleng nang bocahku mesem berarti demening kita. Lah ini sing asli komunikasi terjadi antara hati dan hati. Bisa dipaham nggak? Nah, jelas nih lo. Jadi yang asli yang berbicara itu sesuatu yang gaib, yang diajak bicara pun sama sesuatu yang gaib, hanya menggunakan alat. Alatnya diantaranya entah menggunakan lidah atau tangan atau mata atau telinga dan lain sebagainya. Zaman kini nganggue SMS, nganggue chat ya, nganggue chat yo. Dari yang asli agar komunikasi dari hati. Ya pulane beli kudu ngomong maning chat mesem dewek, chat merengut dewek. Kan terjadi komunikasi kunku. Hanya meminjam alat tangan. Bisa dipaham? Terus ini yang makalah saya Mas Duki dari sembarangan ya. Dan ini dari Ihya Ulumuddin. Ngambilnya dari Ihya Ulumuddin kan gitu. Contohnya sebagai contoh di Nazm yang ke-35, kal qalbi bil lisani au nahwihi qad khataba bil udhuni qalban qad wajad. Sebagai contoh, hati menggunakan lisan atau lainnya. Contoh lainnya seperti tangan, ngetik SMS, ngetik chat ya. Isyarat termasuk atau tulisan untuk berkomunikasi dengan hati lain lewat telinga atau lainnya seperti lewat mata. Bisa dipaham le? Alamin jelas le. Orang-orang tertentu terkadang langsung menjalin komunikasi dengan hati tanpa adanya benda-benda tersebut. Mulane wong kang telepati landap, wong kang wis bersih ati si jining Mekah, si jining Cirebon bisa ngobrol tanpa telepon. Tanpa alat, kena hatinya langsung tembus. Jadi yang asli komunikasi kan menggunakan hati, wis weru. Oh disalam, bisa ngomong dewek. Lah kena landep wis hatinya. Komunikasi yang paling tajam. Bisa dipaham nggak?
Jadi yang asli sebenarnya benda komunikasi adalah ruhani. Ruhani. Planet kita aja percaya nih secara dohir. Kang landep ruhani, ambil weru bobat lan beli lo. Kang landep ruhani. Terus titik maning. Sebab pembahasannya masih nyambung ini. Fa innamal khitabu lil qalbi fama siwahu kana alatan fal ta'lama wal qalbu la budda minat taqallubi war ra'yu bil khata'i wat tasawwubi. Fa innamal khitabu mangka angin pastine utawi omongan iku lil qalbi tetep kaduwe ati. Jadi yang asli komunikasiku terjadi di hati. Fama mangkau tawi barang siwahu kang sakliyane alqalbu iku kana ana apa ma ana iku alatan alat fal ta'lama mangka becik weruha temen sapa sira. Wal qalbu lan utawi ati iku labuda ora ana nggon lumayu iku maujud minat taqallubi saking dadi bolak-balik warok yulan utawi pendapat sudut pandang iku bil khoto'i anakalane salah wa tasawwubilan anakalane bener. Terus Bismillahirrahmanirrahim, artinya fa innamal khitabu lil qalbi fama siwahu kana alatan fal ta'lama. Intinya keterangannya le, komunikasi yang sebenarnya terjadi antara dua hati atau lainnya, nafsu karo nafsu meneng-menengan tapi temu-temu pak gutuk-gutuk baya. Wong sih meneng depan-depan tapi ning hati lo kirik. Jare kene kebo. Jadi kenapa? Hatinya wis anu pada nafsu kabeh mengkel karo mengkel. Matae katon pencerong lewat menggunakan mata alatnya. Kok tuh temu-temu gini gotok ada gotok. Lah itu dari yang asli terjadi komunikasi antara nafsu dan nafsu. Paham enggak? Jadi anggar komunikasi itu terjalin antara sesuatu yang ada di dalam. Jadi bisa jadi antara hati dan hati, bisa jadi antara nafsu dan nafsu pada memang kalau anda gremet utupnya klatuk untuk beli wur-wur temu-temu jukut patung gutuk lah. Beli wur lor kidule ya. Ikutnya menggutuk baik. Yang karena ternyata lagi pencerong-pencerongan lagi ngomong secara batin mengkel-mengkelan tukaran sing asli kuntu. Bisa dipaham enggak? Jadi khitab yang asli terjadi di ruhani. Paham ya? Terus, temu-temu pak gutuk-gutuk baik. Sementara yang lainnya seperti lisan, isyarah, tulisan, telinga, mata atau yang lainnya hanyalah alat untuk berkomunikasi. Komunikasi yang tercipta dari hati akan menghasilkan sesuatu yang indah dan manfaat. Oh, alangkah indahnya kalau kita berbicara dari hati ke hati. Temu tuh mesem-mesem dewek baya. Bisa turu rong dina rong bengi. Ketika terjadi komunikasi dari hati ke hati. Terusan apabila terlahir dari nafsu, komunikasi dari nafsu mengkal bisa menghasilkan sesuatu yang buruk dan membahayakan. Bisa dipaham le? Ingat-ingat ya, ada kalimat pepatah, ketika kalimat itu keluarnya dari hati. Lalu ketika kita pengen ngomong, usahakan ngomong itu dari hati yang bersih ya. Ketika kita akan berbicara, usahakan dari hati yang bersih. Ketika kalimat itu keluar dari hati yang bersih, maka insya Allah akan masuk ke dalam hati si pendengar, akan sampai ke hati dia. Kalau memang kitanya sumber pembicaranya dari hati yang dalam. Tapi ketika kemudian komunikasinya keluarnya dari nafsu lagi mengkel ya kang metu geni. Walaupun ngomongnya halus tapi yang nyelekit, bakal wong lagi mengkel. Ngomong si halus tapi nyelekit. Yo, tepai masa urung ngadu beci. Oh, tapi baru meret-meret kena lagi mengkel, nyelekit dan disirang ngosok ta. Langsung diterima beli butuh duitnya sira. Kenapa? Bicaranya bener pengen ngopai duit tapi keluarnya dari nafsu. Celekit baik rasang kowe. Bisa dipaham enggak? Kemudian ketika komunikasi atau kalimat yang kita ungkapkan keluarnya dari akal kita, maka masuknya dari ilmu kita, masuknya ke akal orang. Tapi lah ngomong pada secemplongnya cangkem,
dia cuma mancing ning kuping. Kalau hanya berbicara secemplongnya cangkem tanpa motivasi, hanya sekedar mancing kuping, kayak akan manfaatnya apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Terus terakhir, wal qalbu la budda min taqallubi wa ra'yu bil khata'i wa tasawwufi. Hati atau al-qalbu tidak bisa terlepas dari sifat terpengaruh, gampang terpengaruh, sehingga sering berubah-ubah, tidak menetap pada satu pilihan atau taqallub. Oleh karenanya sudut pandang, pendapat, dan keputusan yang diambil tidak selamanya tepat. Bisa benar dan bisa juga salah. Jadi kenapa? Hati kita gampang kena pengaruh. Gampang kena pengaruh. Gampang kena pengaruh hatiku. Sifatnya hati. Pemani kena lingkungan. Kena kondisi, situasi mempengaruhi kena hati loh. Ini yang menjadikan hati sekadang-kadang bisa berubah-ubah. Misuk nembe ngomong aku cinta padamu, waya bedog sengit ngerain diraku. Paham nggak? Jadi hati itu mudah berubah-ubah karena mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Coba lagi duitnya numpuk, duitnya akeh, waduh yang ini lambe rentong-rentong. Donge lagi beli nyekal duit, beli mekaya, pekaraiku lanang tadudusi. Paham le? Jadi hati itu mudah terpengaruh. Makanya keputusan kita, kadang-kadang pendapat kita, sudut pandang kita tidak bisa tepat, seringkali terjadi perubahan. Banyak kadang-kadang orang itu meralat apa yang pernah diungkapkan karena memang sifat hati bisa berubah-ubah. Paham le? Penyebabnya adalah karena hati mudah terpengaruh, bisa dipengaruhi. Terus ana keterangannya, kenapa? Ning jero atiku ana setan, ana iblis, ana malaikat. Lek malaikat, setan, iblis kuno saling apa? Saling bisiki, kang gawe kedere hati lo. Belane terjadi si hati sering berubah-ubah. Nanti ada keterangan di belakang. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama summiyal qalbu min taqallubihi, innama mathalul qalbi mathalu rishatin fil bil falati ta'allaqat fi asli syajaratin tuqallibuha rihu dhahran libatnin." Atau Baroni wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Abi Musa. Sesungguhnya bisanya hati dinamakan al-qalbu. Hati diarani al-qalbu bahasa Arab. Dari kata-kata taqallub, hanya karena sebab adanya taqallub, yaitu sering bolak-balik. Sesungguhnya perumpamaan hati itu seperti sehelai bulu di tengah padang pasir yang tergantung di batang pohon. Bulu tali gantung ning bibitan dari kenang angin ku kelayang belianteng ya. Digambarkan seperti sehelai bulu ayam tali ditaleni ning bibitan, kenang angin kan bolak-balik. Nah, ini gambaran hati ya. Gambaran hati. Sehelai bulu di tengah padang pasir yang tergantung di batang pohon, dibolak-balikan oleh angin luar dan dalam. Ada dibolak-balik terus kenang angin. Nah, hati pun sama, kenang situasi, kondisi dan lain sebagainya bisa berubah. Terus dalam hadis yang lain, di antara doa yang diajarkan baginda Nabi adalah ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik lakine. Artinya apa? Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Hati saya memang sering berubah-ubah pikiran, tapi tolong bakal masalah akidah, masalah agama tetap jangan sampai berubah-ubah. Paham le? Untuk pilihan cewek adate sering bolak-balik kok hati. Pilihan pekerjaan wajar, selera makan wajar, yang hati bisa berubah-ubah. Tapi masalah agama, sabit qalbi, tetapkan hatiku dalam jalurmu ya Allah. Aja sampai naudzubillah dinakitol kok iki tertarik wadone agama non muslim karena ayu karena sugi kita gembang, jangan sampai naudzubillah min dzalik.
Dari hati memang sering bisa berubah-ubah karena pengaruh keadaan, situasi, kondisi. Tapi untuk masalah ruhani keagamaan tetap satu, la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihim min al-fitan. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Lamun mau bocah sing gawa SD sing kan piye nya? Kenapa? Ana bocah gawa SD ngono. Oh, Iso. dia sih dulu daerah kene sih langsung puasa cuk. Pateni Durung.